Oke, sepakat? Oke, Bu. Nah, yang pertama Ibu panggil Anissa Humaira. Ibu, senang, Bu. Alhamdulillah. Arya Mardian Putra. Hadir, Bu, senang. Alhamdulillah, senang ya. Ibrani Randy. Hadir, Bu. Senang, Bu. Oke, selanjutnya Marsa Amelia. Hadir, Bu, senang, Bu. Oke, Nika Cahyani. Hadir, Bu, senang. Oke, Muhammad Fauzi. Hadir, Bu, senang, Bu. Oke, Nurul Iza Azzawa. Hadir, Bu, senang. Selanjutnya Ririn Lestari. Hadir, Bu, senang. Oke, Afika Andrianur. Hadir, Bu, senang. Oke, Aisyah Umairo. Hadir, Bu, bahagia. Oke, selanjutnya Sofi Octavia. Hadir, Bu, senang. Selanjutnya Zawa Sekti Anggraini. Hadir, Bu, senang. Selanjutnya Zidan Abdullah. Hadir, Bu, senang. Oke, selanjutnya Trimurti Ramadhani. Hadir, Bu, senang. Oke, Azizil Arab. Hadir, Bu. Oh ya, yang terakhir Arza Adopa. Hadir, Bu, senang, Bu. Oke, berarti ada yang sakit satu ya. Semoga teman-teman yang sakit itu sehat kembali dan bisa mengikuti pelajaran untuk minggu depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, selanjutnya apakah kalian tahu lagu yang melambangkan dasar negara kita? Dasar negara kita apa? Baru dapat. Dasar negara kita. Burung Garuda. Dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, lagu tentang itu ada apa? Judulnya? Garuda Pancasila. Oke, Azra, betul. Silakan semuanya berdiri, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Azra, mohon pimpin teman-temannya di depan. Baik, Bu.
Pancasila. Pancasila terdiri dari berapa kata? Dua. Yang pertama apa katanya? Panca. Yang kedua? Sila. Dah, panca itu artinya apa? Lima. Sila itu? Dasar. Jadi Pancasila artinya? Lima dasar. Lima dasar. Dah, Pancasila artinya lima dasar. Dan kelima ini merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan sila lainnya. Contohnya, sila pertama berbunyi apa? Sila kedua? Dah, artinya sila kedua kemanusiaan yang adil beradab, kemanusiaan yang adil beradab. Supaya kita menjadi manusia yang adil dan beradab, kita harus takut sama apa? Nah, Allah itu ada di sila keberapa? Nah, sila pertama. Jadi sila pertama dan sila kedua saling berkaitan. Itulah maknanya arti Pancasila itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Oke? Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Apa yang pertama? Peserta didik mampu menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Maka tujuannya dan selanjutnya materi kita pada pagi hari ini adalah Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Mengapa kita harus ada dasar negara? Ada yang tahu mengapa? Ibu kasih contoh. Umpamanya satu rumah atau satu gedung tidak ada tiang. Gimana rumah itu? Apakah? Roboh. Terus ada lagi? Begitu juga dengan negara. Kalau tidak ada dasar negaranya, satu negara itu tidak akan bisa berdiri. Dasar negara itu penting karena menjadi fondasi dan pedoman bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa dasar negara, sebuah negara bisa kehilangan arah, tujuan dan identitas yang pada akhirnya dapat menyebabkan kekacauan dan kehancuran. Oke. Selanjutnya mari kita mengenal hari lahir Pancasila. Nah, ibu tanya dulu. Hari lahir Pancasila itu tanggal berapa? Tahun? 1945. Oke, mantap. Siapa yang mengemukakan mengusulkan hari Pancasila itu? PPUPKI. Oke, mantap. Dan Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya. Beliau mengusulkan 5 dasar. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat kesejahteraan sosial. Yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi pada tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Oke. Nah, pengamalan Pancasila dalam kehidupanku ada 3. Yang pertama, pada lingkungan keluarga. Nah, pada lingkungan keluarga, Pancasila ini sebagai dasar negara dilakukan di lingkungan
kecil dulu yaitu keluarga. Pengalaman yang bisa dilakukan seperti berdisiplin dalam beribadah. Selanjutnya menghormati orang tua. Terus menyayangi anggota keluarga lainnya dan belajar rajin di rumah dan menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Oke? Yang kedua, pengamalan Pancasilanya sebagai dasar negara di lingkungan apa? Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ini bisa diwujudkan melalui sikap taat terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Oke? Pengamalan Pancasila ini dalam lingkungan sekolah bisa diwujudkan dalam bentuk apa? Bentuk musyawarah Dalam bentuk musyawarah dan dan gotong royong, bekerja sama melakukan kegiatan apa? OSIS. Kegiatan OSIS terus kegiatan yang lainnya sering OSIS apa di sekolah? Terus selain menari, oke. Terus tidak boleh mengejek antara sesama teman di sekolah, oke? Tidak menjelekkan teman, terus tidak mengintimidasi dan mengucilkan teman kita di lingkungan sekolah. Oke? Oke, Guru. Selanjutnya, pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan masyarakat. Pengamalan Pancasila di lingkungan masyarakat ini berarti mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi antar individu maupun dalam kegiatan bersama. Dan untuk lebih memahami materi kita pada pagi ini, mari dilihat tayangan video berikut. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai-nilai bersama Pancasila. Jangan lupa sama Tuhan kalian ya. termasuk pengapalan nilai Pancasila sila kedua loh. Gotong royong melakukan satu pekerjaan untuk mencapai satu tujuan yang sama merupakan pengamalan sila kedua. Dengan mengamalkan nilai ini, kita bergabung karena pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama.
Ini ada apa sih? Ini nih, murid belajar sampai aturan lagi. Pak suka saya tuh yang dihukum sedangkan dia juga melanggar aturan dari hukum. Dia kan murid pintar. Melanggar 1 kali itu 2 kali nggak masalah kali. Bu, apa yang ibu lakuin itu nggak ada loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau ibu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid ibu? Sila kelima adalah tentang keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan di negara ini sudah mulai memudar. Kalau kita nggak melakukan juga, apa jadinya masa depan negeri ini nantinya? Dan dari tayangan video di depan, apakah ada yang ingin kalian sampaikan? Atau kalian simpulkan tentang video di depan nih? Tidak ada? Oke, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Oke, nanti Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan, ini kelompoknya ada 3 ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan 3. Oke? Tugasnya nanti kalian mencocokkan gambarnya yaitu dengan pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Oke? Ini yang kelompok 3 di lingkungan masyarakat ya. Tolong bagi saya. Ini kelompok 1 tadi ya. Kelompok 1 tentang pengamalan Pancasila di lingkungan keluarga. Ini di lingkungan sekolah ya. Nanti kalian putih gambarnya nanti dicocokkan. Ini masyarakat ya. Ini keluarga. Keluarga mana tadi? Iya ini ya. Sekolah ya. Keluarga. Itu masyarakat ya. Udah betul. Nih. Hah? Apanya saya? Kerjakan aja. Ini di lingkungan sekolah. Oke. Dan nanti kalian cocokkan ini, bikin nama kelompoknya ya. Kelompok ini kelompok berapa tadi? Kelompok 2, bikin namanya siapa aja kelompok 2-nya. Pakai. Oh ya, nanti itu kasih kertas. Ini ya. Ini pengamalan Pancasila sebagai dasar negara di lingkungan sekolah. Ibu kasih 3 gambar. Nanti kalian pilih mana yang di lingkungan sekolah gambarnya. Oke, nanti kalian cocokkan, kalian tempel di sini. Ya, gambarnya udah kan? Nah, silakan kerjakan. Semuanya harus bekerja ya. Yang satu bisa menulis nama kelompok, yang satu bisa menempel, yang satu boleh menggunting. Ini digunting ya? Kalau ini dibagi 4. Iya. Digunting nanti cocokkan. Iya, cocokkan. Kalian bagian mana yang dapat tugasnya? Cocokkan gambarnya. Kalau tidak ada yang paham, boleh tanya sama ibu. Oke? Silakan kerjakan. Nama kelompok boleh bikin pakai pena. Yang ini pakai kertas saja ya, nanti ditempel ya. Karena kartonnya hitam. Nggak bisa tulis.
Iya, ditulis nama kelompoknya. Nah, semuanya bekerja ya. Saling membantu semuanya. Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya sama ibu. Oke? Ini kelompok berapa tadi? Bikin aja bahasa-bahasa dulu ya, kalau mau tanya. Hah? Iya. Mana yang enggak? Ibu kelompok 1, 2, dan 3. Enggak ada. Bu, nama kita juga, Bu. Apa? Nama kita. Iya, bikin semuanya. Bu, ini udah Ada berapa orang? Kelompok 3. Bikin namanya. Masakan nggak namanya? Apa? Bukan ya tadi? Apa? Itu yang nah ini pengamalan Pancasila yang Pancasila yang itu ya mau nggak Kementerian Agama termasuk mana pengamalan kita Pancasila itu ada apa? Iya. Gambarnya terpotong ya. Masih ada lebih yang ada yang ragu? Terpotong ya? Tadi kan ada contohnya di video tadi udah ada. Masih menerangkan tadi juga udah ada tadi. Sekarang kalian tugasnya tinggal pilih aja gambarnya. Yang mana yang paling betul? Apanya? Ini tadi kelompok yang apa nih? Masyarakat.
keluarga, ini di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ini di lingkungan sekolah. Nah, sebelum menempelnya pahami dulu gambarnya, termasuk pengamalan dasar negara di lingkungan apa? Di lingkungan sekolah kah, di lingkungan keluarga kah, atau di lingkungan masyarakat? Pahami gambarnya, jangan sampai salah tempel nanti. Tadi di video udah aku tayangkan, juga ada jawaban di situ tadi. Besarkan aja. Nanti kecil nggak nampak. Nah, ini di lingkungan sekolah. Dan iya, nah, di lingkungan sekolah mana gambar yang benar? Tempel ya. Asal dapat foto gambarnya. Ini di lingkungan masyarakat. Nah, itu kita di mana? Saya memperhatikan gambar. Harus teliti karena dia hampir sama, tapi beda letaknya. Letak gambarnya beda. Jangan mau cepat selesai, nanti salah. Perhatikan dulu gambarnya, baru ditempel. Isi dan Abdullah, lihat. Nggak ikut menolong. Gambarnya tadi ada kan? Nah, kalau mau ada tambahan katanya boleh di bawah. Biar lebih kreatifnya, boleh ditambah kata-katanya. Oke, biar lebih kreatif boleh kalau mau nambah kata-kata dulu. Ini di lingkungan sekolah. Oke, gambarnya diacak, perhatikan mana yang paling betul. Tadi udah Ibu jelaskan. Yang di keluarga contohnya apa? Di lingkungan masyarakat contohnya apa? Di sekolah apa? Pokoknya cantik ya. Pula.
Sebutin nama kelompoknya belum selesai juga. Nanti Pak Agus bilang. Nanti kalian presentasikan ke depan ya hasil dari kerja kelompoknya. Apa? Nah, tadi kan saya Ibu jelaskan di depan. Itu termasuk boleh kemana, boleh di mana taruh letaknya. Di lingkungan keluarga kah, di lingkungan sekolah atau masyarakat. Ada gambarnya di acak. Boleh. Yang gambar satu. Bukannya dibaca. Oh. Apa? Iya. Itu namanya gambar orang seperti Nah ini yang ini judulnya ini tadi kan di bawah nama kelompoknya. Ini ya judulnya. Mantap nolnya. Itu angka apa huruf tuh? Yang bulat. Iya, angka apa huruf? Kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya ya. Jangan dibeda, nanti salah presentasinya nanti. Hasil dari kelompoknya. Kalau udah siap nanti tunggu teman yang belum siap. Nanti kita presentasikan ke depan ya. Satu-satu. Tahu Ibu, kan tadi udah jelas Pak. Kalau kasih tahu, ya itu kan kelompok aja. Bentar lagi. Mau kemana? Mau cepat pulang? Pulangnya masih lama lagi. Ini masih pagi. Baik Bu. Baik Bu. Baru belajar udah mau pulang. Maaf Bu. Nanti pas presentasi ke depan 3 orang aja di depan nanti ya. Ngomong 3 orang. Perwakilan kelompoknya.
Dengan apa? Kalian di rumah? Ya, apa namanya? Kalian di rumah? Kelompok lain gimana? Udah siap? Belum. Kelompok ini kelompok satu tadi ya, belum siap ya. Kelompok dua belum. Kelompok tiga proses menuju siap. Oke.
Tinggal lagi kelompok 1 dan kelompok 2. Udah? Udah sekarang udah. Udah siap? Tengok itu ada pegang. Nanti cuci tangannya. Tempelin berapa? Terus ada letaknya di mana? Udah? Serius. Dah, sekarang kita ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri depan. Ice breaking, berdiri semuanya. Berdiri, ayo. Dah, ice breakingnya yaitu tepuk 1 sampai 5. Oke? Tepuk 1 sampai 5. Dah semuanya. Dengarkan ibu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
Adi silakan. Nah, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan soal Pengamatan. judulnya adalah pengamalan Pancasila kehidupan negara di lingkungan sekolah. Gotong royong, Ya. Terus, perilaku adil kepada siapapun, terus, berdiskusi, musyawarah kelompok, terus. membantu teman yang terjatuh, Terus, menghargai agama lain, terus, bermain dengan teman, terus, mendapat didikan, membantu bermain dengan teman, membantu teman. oke. Nah, silakan tutup. Kalau apa bertanya sama temannya, ada yang mau ditanyakan di kelompok kami dan Ada yang mana? Ada yang mau bertanya di kelompok kami? Itu saja yang mungkin kami dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Presentasinya ke depan. Trimuti cepat. 3 orang perwakilannya.
5 soal. Ya, kerjaan. Kerjaan. Gimana, bisa menjawabnya? Bisa, Bu. Mantap, Asa. Sudah bisa. Udah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau udah selesai, yang lain masih ada belum selesai. Udah? Bisa aja udah? Sudah, Bu. Gimana yang lain udah siap postesnya? Udah. Nih kalau ini udah. Masih ada yang belum? Kerjakan sendiri-sendiri ya. Kita sekarang punya proses, nggak diskusi lagi. Nah, silakan HP-nya kumpul ke depan.
Pancasila. Yang pertama di keluarga tadi apa contohnya? Perilaku di dalam keluarga. Menghormati yang lebih tua. Nah, di lingkungan sekolah. Apa tadi? Gotong royong, bantu teman, tidak mengejek. Jadi kalau kita tidak melakukan yang dasar yang di keluarga, di masyarakat, terus yang tadi di sekolah, maka dasar negara kita tidak akan oke. Sekarang coba anak-anak ibu kita ice breaking satu kali lagi, ice breaking terakhir ya, ice breaking sebelum penutupan. Ice breakingnya yaitu tepuk semangat aja, oke? Gimana tepuk semangatnya? Nah, sekali lagi. Tepuk semangat. Gimana? Pembelajaran hari ini? Nah, bagaimana perasaan kalian? Nanti ibu ada refleksi ya. Nanti ibu bagikan sama kalian, silakan tulis refleksinya. Lembar refleksinya. Silakan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang, bahagia? Kalau lebih nanti kasih sama ibu. Bagi satu-satu. Silakan ya. Kalau lebih, pasti lebih kopinya. Oke? Tidak ada yang lebih? Nah, silakan tulis lembar refleksinya. Kurang? Belum dapat ya? Apa udah dikasih kami? Dan silakan ditulis, tidak boleh ada yang malu-malu. Tuliskan aja perasaannya. Pada pagi hari ini setelah mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila tentang Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupanku. Dan masih ada dua lagi. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah hal sulit yang kalian rasakan dalam pembelajaran ini? Bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut? Bagaimana kalian mengatasi?
Udah semua ya? Baik, Ibu bacakan dulu refleksi kalian ya. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Jawabannya sangat menyenangkan. Apakah hal sulit yang kalian rasakan dalam pembelajaran ini? Tidak sulit sama sekali, mantap. Terus yang kedua, sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kesulitannya tidak ada ya, berarti kalian paham apa yang Ibu jelaskan ya. Membuat pengamalan Pancasila. Apakah sulit membuat pengamalan Pancasilanya? Tidak. Ini jawaban siapa tadi ya? Apakah hal sulit yang kalian rasakan dalam pembelajaran ini? Jawabannya membuat pengamalan Pancasila ya. Tidak ada. Jawaban dalam memahami pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Emang sulit ya? Membuat pengamalan Pancasila. Perasaan senang semua Ibu tengok ya. Alhamdulillah senang semua. Tidak ada kesulitan. Cara mengatasinya membaca soal dengan benar. Saya tidak ada merasakan kesulitan tersebut. Mantap. Saya rasa tidak ada yang terlalu sulit. Oke. Tidak ada rasa hal yang sulit membaca soal dengan benar. Oke, untuk tugas di rumah